kita duduk di majelis. Ini adalah suatu perintah yang hukumnya sebenarnya wajib. Namun kadang-kadang kita itu menganggap wajib itu hanya sembahyang aja. Padahal menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya kalau kita tidak nuntut ilmu itu dosa hukumnya. Apabila dikerjakan, kalau yang wajib dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Bayangkan kalau kita nih misalnya tidak ada nuntut ilmu, dari pas balik sampai kita beristri, berkeluarga sampai tua, tidak ada pernah nuntut ilmu, tidak pernah duduk di majelis, tidak pernah duduk dengan ulama. Itu hari-hari dicatat kita ini dosa-dosa dan dosa aja. Dan biasanya manusia apabila jauh dari ulama, jauh dari majelis, hatinya tuh mati. Yang ditakutkan ulama itu hati manusia tuh mati. Kira-kira bahasa Banjar paham aja lah Ustaz lah. Jadi yang ditakutkan ulama kita tuh hati mati, kan? Dalam kitab Tazkiyatun Nufus tuh hati itu bagi 3. Qalbun sahih, wa qalbun marid, wa qalbun mait. Ada hati orang tuh sahih, bersih, hidup. Artinya hidup tuh apa? Mudah menerima kebaikan, mudah menerima nasihat, dan mudah melaksanakan kewajiban. Itu menandakan hati bersih. Padahal hati bersih itu bisa kita rasa, Bian. Semua orang ada masa dia itu kadang-kadang rajin ibadahnya tanpa paksaan. Semua orang itu pasti merasakan. Dan ada kalanya kita amal itu kulir. Kulir benar. Subuhnya kadang-kadang terlambat. Mun sudah datang kulirnya, itu yang dipertanyakan apa? Hati. Hati ini. Hati yang bersih. Di antaranya apa hati yang bersih tadi? Orang yang ketujuh hadir di majelis ilmu, itu salah satu obat membersihkan hati kita, biar. Dan apabila hati bersih ini, hidup nyaman, hidup tenang. Karena kebahagiaan itu bukan terletak di rumah yang megah mewah, kada. Bukan terletak di mobil mengkilat mahal, kada juga kebahagiaan itu. Kita bener lihat orang lalu emak aja nyamannya mobil hanyar aja. Emak nyaman aja mobil Innova Reborn 2022 aja. Kita menganggap kayak itu. Padahal orang itu belum tentu. Boleh jadi nyaminek kepala setiap tanggal 1 bayar kreditan 7 juta aja ini. Hati kita nih kalau bersih nyaman, satu dengan orang kita kada dengki. Kada merasa harat dari orang, kada merasa hebat dari orang. Biasa, tenang, antem aja. Mungkin pandangan orang biasa melihat kita nih hidup sederhana. Mungkin pandangan orang ngalihnya lah jar. Orang melihat ngalih, dahal kita nyaman lah. Biasa-biasa aja. Kenapa? Hati ini, Pang. Kan bahagia itu di hati. Kada mau pang bahagia itu harus sugih. Kada juga banyak orang sugih kada bahagia, banyak. Ileh. Kita ni kita nih hati bersih itu saraba nyaman. Karida yang mengganjal-ganjal di hati itu kada. Kenapa? Kalau hati bersih, faida solihat, apabila bagus hati, maka baik seluruh tubuh nih. Hati orang tuh bersih lah, langsung menyebar ke anggota tubuh. Hati orang bagus misalnya, muhanya bagus juga. Biar kita tapi ganteng, tapi bagus muha, hatinya bagus. Kita ketujuh dengan orang, hati kita bersih, kada dongkol dengan orang. Manis muha, mun hati kada baik, walau inya senyum, kada nyaman juga senyumnya toh. Ya kami jar bahasa kami itu senyum tuh ada dua, ada senyum manis, ada senyum masam. Senyum masam tuh ya hati orang kada beres toh dah. Pura-pura inya mengupayakan supaya senang orang. Kayaknya tahu aja kita tuh senyum orang bagus dan kada tuh tahu kita. Ada orang yang pura-pura, ya lewat muha kita tuh kolibi muha, ya. Nah itu hatinya bermasalah. Qalbun sahih itu kada kayak itu.
Namun hendak hati bersih itu hadir ke majelis. Hati itu lunak, lembut hati itu. Kenapa kita dituntut hatinya harus bersih? Karena yang fa'u malun, yang mana satu hari kena la yang fa'u malun wala banun, yang tidak ada manfaat lagi harta anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang kena yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Tontongnya perkara hati ini kada gampang. Hati ini kalau kurang-kurang bisa menata, bisa menghancurkan ibadah kita, baik. Hati ini, makanya yang ditakutkan dari Imam Ghazali, maksiat batin itu lebih parah sebenarnya daripada maksiat zahir. Maksiat zahir lebih parah. Kalau kita biarkan maksiat batin ini bisa menggerogoti amal. Cobakanlah hati kita misalnya kibir, sombongan orang. Kaji dulu bab sombong tuh. Dahsyatnya sombong tuh membahayakan benar kita. Tahu aja kalau pianuan iblis. Iblis tuh pian dibuang dari surga tuh. Dia kesalahan lain. Soting tuh aja kesalahannya. Kibir, sombong aja. Dibuang dari surga, dikotok pulang. Ini bahayanya sombong ini. Sehingga Nabi tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walau sekitil darrah. Ada harapan masuk surga. Nah, ini bahayanya. Hanya sombong aja. Belum lagi kena penyakit apa orang hasad. Tahu hasad lah. Hasad tuh ajaran kami SMS. SMS tuh kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Garis miringnya dengki. Al hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Dengki memakan kebaikan, nang kaya memakannya api akan kayu bakar kering. Sagonong ba amal habis kita. Teti. Nah, ini perkara hati. Lalu yang kedua, hati itu ada yang disebut qalbun marid. Hati juga ini sudah lampu kuning dah. Kalau sudah hati mulai sakit, lah kasih diobati. Kayak penyakit jahir juga amun sudah merasa sakit, lah lakas berobat. Amun kada diobati, ya bisa mati. Hati kayak itu. Kalau sudah hati mulai sakit, kita biarkan, hati tadi bisa mati kita. Hati bisa mati kalau dibiarkan. Kalau hati sudah bermasalah, lah kasih obati. Dengan apa? Di antaranya hadir di majelis ilmu. Duduk. Memang hadir di majelis ilmu nih kata gampang-gampang. Kalau ada orang madahkan nyaman aja hadir di majelis, ulun dustakan. Orang pilihan aja yang kawa duduk. Orang pilihan aja yang dipilih Allah Ta'ala aja. Lima yasha yang Allah kehendaki aja. Kada umum, kada nikmat hidayah yang orang mau hadir ke duduk ke majelis itu kada umum, kada. Allah pilih aja. Allah pilih. Andai kata Allah umumkan, kada muat bang masjid nih. Dengan sebab Allah pilih satu-satu yang memang orang istimewa, ya kayak ini bang. Sama juga anu kami itu kayak itu juga. Bersyukurnya kita kawa hadir di sini berarti kita orang pilihan. Itu aja. Bersyukur kita dengan Allah Ta'ala berarti orang pilihan. Barang amun pilihan bagus lah. Barang amun pilihan bagus. Lalu Nabi pulang mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki orang itu pacang baik, yufaqihu fiddin, Allah akan beri kepahaman tentang ilmu agama. Bukan kepahaman saja, hatinya Allah buka cenderung untuk hadir di majelis-majelis ilmu agama. Tuh. Lalu kita yang kawa hadir ini nampak menandakan Allah menghendaki kita ini baik. Itu aja. Syukurnya kita berarti kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala pacang baik. Itu aja. Kembali kita kepada hati tadi. Jadi kalau sudah penyakit nih hati ini sudah mulai sakit, lakas-lakas diobati. Yang terakhir wa qalbun mait. Hati yang sudah memang mati. Sakit kita biarkan lalu mati.
Setelah hati mati ini, lalu ada dalam Quran tuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau sudah mati hati itu Pak, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah dikunci mati. Wa ala absarihim, penglihatannya sudah dikunci mati. Sudah selesai, adab Allah bersangatan pedih, bersangatan besar menantinya. Kada masuk lagi nasihat. Kalau hati mati, Allah kunci mati dah. Ya gerbang Roma Irama, Haji Roma Irama tuh bujur aja, yang tuli bukan tuli telinganya, tapi tuli mata hatinya. Yang buta bukan picak matanya, tapi picak mata hatinya. Nyata-nyata kebaikan di hadapan mata, tak ada melihat juga. Hati mati dah. Nyata udah ada orang membacaan, belajaran kitab, mendengar telinganya toh. Cuma telinga hati nih tuli, ya kadang mau tulak ke majelis. Awan orang nasihati, kadang masuk lagi. Ada harapan masuk. Ayo Pak Haji ya kita ke anaseta masjid ya, kita bermajelis ya. Kau haji dahulu aja. Kau jen dahulu aja, aku kena-kena haji aja. Ada mau masuk kedainya. Ayo aja kita ke pengajian tuh minor aja. Ada aja minor, koler kau jenengan ceramah nih aja. Alergi aku aja. Sedikit guru tuh nyinggung aku aja. Orang baca kan babnya benernya yang tersinggung. Alergi jenengan ceramah. Yakun gede. Lalu sedikit motivasi pakai bebuhan pian kita berataan supaya ilmu ini napa garang. Pentingnya ilmu ini napa. Jelas sudah penting. Orang tuh seandainya tahu kelebihan orang nuntut ilmu tuh, niscaya mereka tuh berebut bahasa kita tuh badayun-dayun sama-sama hendak tulakan. Andai kata mereka tuh tahu kelebihan orang menuntut ilmu. Nabi pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Nabi, julusaka sa'atan fi majlisil ilm. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk ikam di majelis ilmu sa'atan, satu mat saja. La tamassu qalaman, kada mengikuti pulpen. Wala taktabu harfan, kada menulis satu huruf, duduk aja. Duduk. Kadang ambil taguring. Duduk aja. Khairul laka. Terlebih baik dari ikam wahai Ibnu Mas'ud, duduk satu mat di majelis ilmu itu memerdekakan 1000 hamba. Dan duduk di orang hadir ke majelis ilmu sa'atan, satu mat, lebih baik, khairul laka, terlebih baik daripada engkau, daripada orang mengerjakan sembahyang malam, qiyamul lail. Orang-orangnya kerja kawas sembahyang malam tu. Oh yo, pahalanya ada ganal dari itu. Nih duduk, ongot-ongot. Ada banyu sambil haus minum, ada apa-apa? Betis asam surat, kunjurkan. Ada apa-apa? Pahala kah gurunya? Berpahala, ada banyak pahalanya. Ngantuk sambil guring, kau gurunya? Guring haseto. Guring di majelis tu lebih baik pian daripada guring yang kada ada manfaatnya. Cuma pahalanya genal kak guru, sedikit pang dari yang mendengar. Toleh. Banyak kelebihan. Ikan di laut memintakan ampun, batu kerikil yang di jalan memintakan ampun, langkahan kaki setiap langkah tuh Pak, Allah jadikan malaikat tuh mintakan ampun sampai hari kiamat. 10 langkah dari rumah 10 malaikat, 100 langkah 100 malaikat. Rumah ulun parak masjid guru keliling pasar atau sana banyak. Jam 5 tuh tolak berkeliling. Le, membanyak ya. Napa aja kau berkeliling? Aku hendak membanyaki malaikat yang memintakan ampun. Menhakon. Banyak kelebihan orang yang menuntut ilmu tibannya. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa aja Nabi? Ana Madinatul Ilm.
wa aliyun babuha. Ya Nabi, aku gudang ilmu, wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu ilmu. Mendengar kaum Khawarij banyak dengki kalau bujur Sayyidina Ali ini yang dikatakan oleh Nabi bahwa Ali adalah pintunya ilmu, ayo kita datangi, kita tes Sayyidina Ali. 10 orang mendatangi, pertanyaan sama tapi harus dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ya patok. Pertanyaan 10 orang sama tapi harus dijawab dengan jawaban yang berbeda. Saikong dulu datang. Wahai Sayyidina Ali, kami mendengar dari ucapan baginda Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah gudang ilmu, pian pintunya. Kami hendak mengajukan pertanyaan. Jadi Sayyidina Ali, silahkan, apa yang ditakutkan? Yang kami takutkan, mana afdal ilmu dan harta? Jelas jar Ali, jelas jar Sayyidina Ali lebih afdal ilmu dari harta. Apa dalilnya? Apa sebabnya jar? Sebabnya kalau harta, kalau ilmu yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaganya. Bujur kalau diisi harta, kita yang menjaga, ilmu inya yang menjaga kita dunia sampai akhirat. Lihat ya orang diisi harta banyak toh, tapi karuan gede guring. Jam 9 orang mengaruh guringnya inya masih hija. Pagar todong ya, kunci aja. Bebaya tak kalap, dagum durar aja di dapur. Tak duduk langsung. Lihat aja, maling apa aja, dahal kucing bener kelahe. Kada tenang kadinya. Inya takutan hartanya hilang. Inya kalau menjaga. Amun ilmu menjaga kita. Boleh saikong, datang pulang yang saikong. Hai Imam Ali, aku nak bertanya. Tanyaannya sama. Mana afdal ilmu dan harta? Jaradnya Ali, jelaslah afdal ilmu dari harta. Apa sebabnya? Apa dalilnya? Ujar Sayyidina Ali, kalau harta kalau kita bagikan bisa habis. Kalau ilmu dibagikan inya bertambah. Suah kami mendengar ustadz pas mengajar ilmu langsung bebungulan. Kenapa aja ilmunya habis ya? Kada suah kalau Ustadz aja habis ceramah, habis itu keringkat lagi ceramah. Kenapa aja? Habis sudah aja ceramahnya tadi aja. Ada suah. Yang ada bertambah ilmu. Kalau harta bagikan bisa habis. Datang pulang yang saikong. Tolong ditagur balah, ada tahu ulun kena jamnya. Belum lagi lah. Asal lagi lah. Datang saikong pulang. Hai baginda Ali, kami nak bertanya. Apa jar baginda Ali? Sama pertanyaannya. Afdal mana ilmu dan harta? Afdal ilmu. Apa alasannya dan apa dalilnya? Kalau harta ujar baginda Ali itu adalah warisan Qarun. Kalau ilmu warisan Nabi. Jelas sudah. Kalau ilmu warisan Nabi, makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Orang berilmu, para ulama itu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nuntut ilmu berarti kita mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang pulang, ditanya lagi, dijawab dengan jawaban berbeda. Lalu kenapa jadi baginda Ali? Andai kata yang menanya tuh masih ada, dari aku hidup sampai ku mati akan ku jawab dengan jawaban berbeda. Ayo, luasnya ilmu baginda Ali nih. Andai kata ada yang masih menakunkan ujarnya dengan pertanyaan yang sama aja si Den, ku jawab dari ku hidup nih sampai aku mati, ku jawab dengan jawaban yang berbeda. Jadi ilmu agama ini penting kita. Kadakawa setiap hari seminggu sekali kita lowongkan waktu duduk di majelis, hadir di majelis ilmu. Penting kita. Karena ilmu agama ini memang ujar Luqmanul Hakim menui anaknya, ya bunayya wahai anakku, kam kada sanggup nakai hidup di tengah kegelapan illa bil misbah, kecuali dengan lampu, kecuali dengan cahaya. Apa itu cahaya? Aila ilim, itu adalah ilmu. Beilmu
Kita mun bungol tentang ilmu agama nih, jangan perkara akhirat, perkara dunia aja mun bungol, uyuh. Orang misalnya kada bisa berhitung, ngalih kala orang buta huruf nih. Kau jarak haji ku beri duit 900, kada. Aku hendak 1,5 juta. Bungol kan? Genangannya 1,5 juta nih banyak. Memandang jutanya. Hendak kau jumpa haji nabas pahumaan ku gaji 900, kada. Amung kada 1,5 juta aku dah hendak ya. Itu kan bungol ngarannya. Yang penting ada jutanya. Ngalih. Hanya perkara dunia sudah ngalih kita. Orang hanya kawin nggak bisa bemasak, suruh mentuha bemasak. Ngaran inya bungol kada suah belajar menek kepala juga. Ujar mentuha loh. Masakan pang aku agar-agar. Bapadah kada bisa supan. Bingung. Cuma tetarang tangguk suah melihat kawitan halam. Menanggar banyu, tumpahi agar-agar, tumpahi santan. Itu aja yang bisanya. Diulahnya 2 jam menanggar kada masak. Sampai hendak karing banyunya tambahinya pulang. Ya 5 jam. Kada masak juga. Mun wadai lain 1 jam 1/2 jam tuh kan masak. Agar-agar kada mau masak. Minik kepalanya buangnya ke tanah. 1 jam habis membuang lihatinya masak agar-agar. Oh, ya berarti masak agar-agar ini dibuang ke tanah holo aja masak. Nah itu kan bungol. Perkara dunia. Apalagi perkara akhirat. Makanya dikatakan al-amalu bila ilmin mardud. Orang beramal tanpa disertai, tanpa dibekali ilmu agama itu ditolak. Makanya kita disuruh mengaji fikih. Kayak apa masalah bersuci, kayak apa masalah air, berapa pembahagian air, apa itu yang air suci lagi mensucikan, apa itu air suci tapi tidak mensucikan, apa itu air najis, apa air yang disebut dengan air muntah najis, apa itu air 2 kulah, berapa ukurannya, kalau air kurang dari 2 kulah kayak apa hukumnya, itu dikaji Pak Ai. Kadanya sembarangan. Kayak apa be istinja yang bujur? Kadanya asal besuh behireh aja. Cipuy 5-6 kali naik ke rumah. Sembahyang maulah. Syarat sah orang istinja tuh apa? 3 syarat. 1 hilang warna, hilang bau, hilang rasa. Mun kita basuh misalnya bau kadida tapi masih kuning di tangan, belum lagi. Rasa guru jai bape aja dirasai Kak. Jangan terlalu pintar memahami. Rasa tuh dirasa-rasa di tangan aja. Perasaan kita aja. Ini hanya mengaji. Hilang rasa aja. Basuh-basuh giletnya tuh bungol juga ngarannya. 3 sifat tuh harus hilang. Makanya sekurang-kurangnya 40 kali basuhan. Ini 3 kali aja cipu-cipuin naik ke rumah. Sesingot tabel, getel sesingot nah aja, kuning sesingot. Nonton TV seperanakan, bakal duduk para kipas angin, janak bukan tot ya, abah ke bukan tot dede ya, mama kalau dede aja mamanya, mun bertiga nih kada ngakunya aja mamanya hantu lah kok bukan tot, jangan anak kuning di sesingot tuhnya pabeh aja, makin deres kipas angin makin berbau, palihatnya harau tahi bian. Gara-gara ada bersih. Nah itu dikaji kita. Makanya itu diadakan majelis taklim, belajar fikih kita. Amang paham. Naik kena bab setelah bab istinja, ada di situ kena bab wudu. Kayak apa bab wudu yang bujur. Kadang-kadang kita nih membedakan lafaz dan niat aja udah tahu. Yang mana lafaz, yang mana niat udah tahu. Lafaz itu sunnah aja. Yang mana guru lapas nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillah ta'ala. Itu lapas ngarannya sunnah hukumnya. Kada dibaca kada apa-apa. Yang niat tuh mana? Muqtarinan bi fi'lih, yang besertaan dengan perbuatan, letaknya di hati.
Sahaja ku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala dalam hati. Apabila meletakkannya tatkala air sudah sampai ke wajah, itu orang. Nah, banyak lagi kita nih yang kada beres. Pikih aja kada beres lagi. Biar pikih aja kada beres. Pandir di warung kisah tasawuf. Kisah-kisah yang napangin tuh. Orang juhur ajen gak dia tahu-tahu kadenya kisah-kisah tasawuf. Ada hai. Nah itu malah kita hadir ke majelis Senin tuh pentingnya menuntut ilmu agama agar supaya apa? Ibadah kita tadi sempurna sesuai aturan, sesuai yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyaman jadinya beribadah tuh. Makanya kita jangan sampai kuliah menuntut ilmu. Nabi sudah menganjurkan kun aliman, jadikan orang kau tuh Nabi yang punya pengetahuan ilmu agama, jadikan kau tuh orang alim. Kada kawa jua kun muta'alliman, jadikan kita nih orang yang belajar. Kada kawa jua guru ai kun mustami'an, jadikan kau tuh orang yang suka mendengar. Ada kawa jua guru ai tatulian kun muhibban, Nabi jadikan kau tuh orang yang cinta dengan orang yang menyebarkan ilmu agama dan orang yang menuntut ilmu agama. Cinta alim sudah kada, belajar kada hakun, mendengar apalagi mamusuhi ya pulang. Nah ini Nabi celaka manusia nih. Habis kisah ba alim kada, belajar kada mau, mendengar kada mau, nyambeti orang di masjid. Bapak-bapak ngintok jah. Nah ini tanda-tanda Nabi orang celaka dunia wal akhirah. Belindung kita dari nangka ini, jangan sampai kita biar. Nah jadi istiqomah kita dalam menuntut ilmu, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tolongi kita nih agar supaya mau dan bisa istiqomah hadir di majelis ilmu. Berniat kita habis nena boleh berniat dalam hati masing-masing, ya Allah amun pian beri ulun nih kesehatan panjang umur, minggu akan datang ulun hadir pulang di majelis. Belum lagi sampai waktunya ke majelis, mati kita, apa hukumnya? Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nah tuh orang berilmu tahu Bapak aja supaya mati dalam sembahyang, kada mesti kita mati dalam waktu sujud, kada. Tapi ada orang yang mati dihukumkan mati dalam sembahyang karena niatnya terus bergantung di setiap waktu. Bis maghrib betunduk, ya Allah mun sampai isya kau beri umur, aku sembahyang pulang isya 5 menit nak ajan mati. Apa hukumnya? Mati dalam keadaan sembahyang salat isya. Isya betunduk pulang, ya Allah aman pian beri umur panjang, subuh kawata bangun ulun sembahyang subuh, goreng kada terbangun lagi karas kajung awak, mati dalam keadaan mati sembahyang subuh gantungkan pulang niat. Nah tu ilmu dapat ilmu duduk nang kain ini. Nah untungnya jadi kita itu pang, cuman kalau sudah Allah Ta'ala menghendaki kita telah Allah mudahkan jalannya. Kawa hadir kita di majelis ilmu, kawa duduk kita di pengajian karena Allah mudahkan. Tapi mau Allah kada mudahkan ngali kita. Kayaknya kita banyak-banyak berdoa mudahan Allah tetapkan hati iman kita agar supaya istiqomah kita dalam menuntut ilmu agama. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Penting ilmu agama. Nabi Sulaiman tu lihat khayra Sulaiman alaihi salam bainal mal wal mulk wal ilm. Disuruh memilih Nabi Sulaiman antara harta, pangkat dan ilmu. Fakhtaral ilm, maka memilih Nabi Sulaiman akan ilmu. Dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu dia maka Allah berikan akan kekayaan, harta dan pangkat sebagai raja karena ia memilih ilmu. Kalau memilih selain ilmu belum tentu ia dapatkan. Itu pelajaran bagi kita. Orang yang berilmu, orang yang mengutamakan ilmu, dunia ini 4 saja. Di orang bahari nanam bani
rumput pasti sembuh. Nanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh, ada bakalan. Kalau ilmu yang diutamakan, Allah jamin aja rezeki kita. Yang penting ilmu dulu. Lihat ulama-ulama kita, lihat guru-guru kita, nyaman seden. Kenapa? Itu sebab karena ilmu. Jadi kita jangan sampai meremehkan ilmu. Kita misalnya sudah kawa menuntut ilmu, perhatikan pulang orang di rumah, anak jangan sampai buta tentang ilmu juga. Sekolahkan anak ke pesantren, tanamkan agama dari masa dini agar supaya selamat. Amun kada dibentingi dengan ilmu agama, ngalih, kasihan anak kita. Apalagi yang dihadapi saat ini, akhir zaman ini nih, macam-macam kita nih dilanda dengan teknologi yang luar biasa. Kalau kurang-kurang hancur anak kita. Pergaulan yang merajalela. Kalau ini tidak ada pondasi, tidak ada benteng ilmu agama apa, hancur anak kita. Hati-hati. Makanya kadang-kala kita menjamin anak kita nih, kalau kada kita letakkan di tempat yang memang bujur-bujur bisa menyelamatkan inya. Antar ke pesantren, berpisah berat guru ingat aja semua orang sedih berpisah wan anak. Antar ke pondok supaya anak tadi selamat nih. Jangan sampai kita nih berpikiran jadi apa anakku nih mondok. Jangan, karena rezeki itu udah dijamin. Kenapa kita mesti pusing memikirkan rezeki? Kenapa? Usah pusing kita mikirkan rezeki ini, usah. Sudah jamin, belum lahir itu sudah ditulis Allah Ta'ala. Rezeki kamu saya ini, iya dah selesai. Hidup toh sudah ridho sebenarnya kita nih. Cuma setelah kita nih ganal, lalu kadang-kadang kada ridho menerima takdir Allah Ta'ala. Di hidup sederhana, melihat orang nyaman, lalu kada menerima takdir. Padahal kalau sudah kita ditakdirkan kayak itu wah dah, terima aja. Jalan hingga rumah genteng gugur karena kepala binjol 2 biji. Pian jangan berteriak lagi, kada terima. Apanya yang kada terima? Binjol 2 biji itu sudah serah terimanya dah. Berdiam aja, bersyukur aja, untung hanya binjol kada pecah. Kan selesai. Ajarlah. Inya kayak itu, Bang. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang menurut kita tuh kada baik, tapi menurut Allah baik. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Kita misalnya hidup biasa-biasa aja, kadang nerima takdir, padahal di balik hidup sederhana ada terkandung hikmah yang kita kada tahu. Guru Rasulullah berkisah, Jasidin orang digigit anjing itu jelek kah? Jasidin baik kah? Nyata ada jawabannya kada baik. Sepahakun digigit anjing. Tapi Jasidin menurut kisah ini baik. Seorang laki-laki kada dapat jodoh. Jar bahasa kami Kalimantan tuh bujang lapok. Oh, bujang lapok lah. Kada dapat bini. Umur tuh ada. Mintanya, ya Rob, ulun hendak minta dengan pian cari mudahan ulun dapat bini dalam waktu dekat ini, yang bungas, yang sugih, ada tanggung-tanggungnya minta. Lalu laki-laki ini setelah meminta, inya sadar doa tanpa ikhtiar tidak ada gunanya. Kalau warai mencari kupina ada kelihatan. Alhamdulillah doa itu langsung diijabah. Hanyar membuka pagar, disasahnya dari hujung menyasah. Cuma yang menyasah nih sambil menggonggong. Anjing rupanya, gigit anjing kakinya, parah. Diopname rumah sakit, dalam hati mengeluh, ya Allah, ulun tuh berdoa minta bini, kadanya minta anjing, Bang. Walaupun anjing nih yang menggigit nih anjing betina, tapi bukan anjing, ya Allah. Nya kada tahu apa dibalik semua itu. Setelah diopname di rumah sakit, yang merawat seorang perempuan yang cantik jelita jatuh cinta dengan inya. Jodoh jadinya.
kawin gara-gara digigit anjing. Bisa lah kita madahkan gigit anjing itu kada baik. Baik, karena sebab digigit anjing inya dapat jodoh seorang perawat. Cuma mana ada yang bujang toha di sini, jangan cari anjing isok leh. Lain nyorong betis, nah ikut ya. Betis luka bini kada dapat. Ini contoh aja. Kadang-kadang menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Jelek menurut kita belum tentu menurut Allah. Ajan ya darang. Ajan lah. Nah sampai ini aja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang lain. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini manfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.